Oke semuanya, perkenalkan saya Nandi Chandra Fasa Simanjuntak dari kelas 21. Di sini saya akan menjelaskan apa itu evolusi. Langsung aja mulai. Nah, jadi apa sih evolusi itu? Nah, evolusi itu adalah perubahan struktur makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, evolusi juga ini tuh berasal dari kata Yunani, yaitu evolvo. Nah, artinya itu adalah membentang. Nah, tapi evolusi ini juga mempunyai banyak arti dari beberapa ahli. Seperti contohnya ini, dan juga ini. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari evolusi. Yang pertama adalah memerlukan waktu yang lama. Jadi evolusi ini memerlukan waktu yang lama seperti tadi saya sudah bilang, karena untuk membuat perubahan besar dalam suatu spesies. Evolusi ini tidak terjadi pada organisme secara individu, melainkan pada suatu populasi dengan waktu yang sangat lama. Nah, yang kedua adalah perubahan kecil yang muncul. Jadi evolusi itu terjadi karena adanya perubahan genetik dalam suatu populasi. Perubahan lingkungan yang terjadi akan menyingkirkan individu dengan karakteristik yang lemah dan menyisakan individu dengan karakteristik yang sesuai. Nah, yang ketiga adalah bertahap dan berkesinambungan. Jadi perubahan akibat evolusi tidak terjadi secara drastis dalam waktu singkat, tapi bertahap dan berkesinambungan atau terus-menerus. Dan yang selanjutnya adalah terjadi dengan sendirinya. Evolusi terjadi secara sendirinya atau spontan akibat adanya seleksi alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori evolusi. Nah, jadi teman-teman, pada zaman dahulu, pada sekitar tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi, ada seorang filsuf Prasokrates yang mengatakan kalau manusia itu berevolusi dari ikan. Nah, tapi bukti teori ini belum ada kejelasannya sampai sekarang. Justru sampai sekarang itu yang lebih sering berjalannya waktu malah ada teori kalau manusia itu berasal dari kera. Nah, apakah benar manusia berasal dari kera? Nah, jadi menurut situs Encyclopedia Britannica dijelaskan bahwa manusia itu tidak berasal dari kera, karena manusia itu adalah salah satu jenis spesies kera besar yang masih hidup sampai saat ini. Nah, simpelnya itu manusia itu hanya mirip dengan kera, tapi bukan berasal dari kera. Dalam perjalanannya, manusia itu berevolusi bersama orangutan, simpanse, bonobo, dan gorila. Selain itu, mereka semua juga punya nenek moyang yang sama sekitar 7 juta tahun yang lalu. Nah, jadi, dikutip dari situs Public Broadcasting Service, para ilmuwan itu meyakini bahwa manusia berbagi nenek moyang yang sama dengan kera Afrika modern, seperti simpanse dan gorila. Itu sekitar 5-7 juta tahun yang lalu. Tapi seiring berjalannya waktu, garis keturunan itu mulai terpisah. Salah satu garis keturunannya berevolusi menjadi gorila dan simpanse. Sedangkan yang lainnya berevolusi menjadi nenek moyang manusia purba, yaitu hominid. Nah, semenjak spesies hominid ini paling awalnya muncul, setidaknya ada banyak spesies berbeda dari makhluk yang mirip hominid. Beberapa di antaranya merupakan kerabat dekat, tapi bukan nenek moyang manusia. Sebagian lagi juga punah tanpa memunculkan spesies lain, yang hampir bisa dipastikan bahwa sebagian hominid yang punah ini merupakan nenek moyang langsung dari Homo sapiens. Nah, manusia kemudian terus berevolusi seiring berjalannya waktu, lewat proses biologis yang sama seperti makhluk hidup bumi lainnya. Jadi cukup segitu saja video materi evolusi dari saya, Nandi Chandra Fasa Simanjuntak. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih untuk sudah menonton video saya.